Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan semacam ini, nikmat luar biasa. Lisan kita yang penuh dengan dosa, lisan kita yang kotor dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya, nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu meyakini bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya bagi kita untuk berbuat taat kepadanya, ataupun tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kula panjenengan kempalten mriki niki dipun ridhoi kalih Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan. Alhamdulillah. Tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis-majelis sing nek carane Habib Umar Mutahar niku yaknah. Alhamdulillah dikumpulkan di majelis-majelis nah. Kita di majelis-majelis yang baik, kita di dalamnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita salawat itu adalah pembuka pintu langit. Kalau pintu langit telah terbuka, insya Allah seluruh hajat terkabul. Insya Allah seluruh cita-cita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmat pasti akan gerojok, Pak. Ya, insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga antum semua bahwa kita adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelingan ndak jenengan iku manusia? Kapan terakhir kali diingatkan bahwa Anda itu manusia? Kadang-kadang kita lupa kalau kita itu manusia. Manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana manusia itu memiliki hubungan antara manusia tersebut kepada langit dan juga kepada bumi. Masya Allah. Dishub, dinas perhubungan antara langit dan bumi. Manusia itu makhluk bumi napa makhluk langit? Halo, makhluk bumi. Nabi Adam dulu diciptakan ada di surga apa di bumi? Di surga nih. Berarti kita keturunannya Nabi Adam niku adalah keturunan ahli surga. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Kecuali illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke surga. Sudah punya KTP surga kok malah dibuat. Ya toh? Sudah punya tanda pengenal surga. Kita itu keturunannya Nabi Adam, bahwa Nabi Adam diciptakan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada di bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lulus kita masuk surga, kalau gak mau lulus berarti kita masuk neraka. Wal iyadu billah. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Adapun sebaliknya, yang gak mau nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang gak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal iyadu billah. Kembali lagi, hubungan langit dan bumi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada kalanya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, bagaimana ibadah kita haji, bagaimana umrah, bagaimana kita ibadah hati kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga hubungan kita kepada manusia. Bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana kita muamalah berjual beli bersama sesama manusia. Bagaimana perilaku kita kepada istri kita, bagaimana perilaku kita kepada suami kita, bagaimana perilaku kita kepada anak-anak kita. Itu adalah hablum minan nas. Ini dua-duanya harus terpenuhi. Kalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik tapi zalim kepada manusia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Bahkan akan habis ibadah-ibadah jenengan haji tiap tahun, nek perlu tiap minggu haji, percuma kalau zalim kepada manusia. Waliyadu billah. Jadi dua-dua ini harus terpenuhi. Hablum minallah, hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Banyak di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Hablum minallah. Kita bagaimana sebagai hambanya Allah, kita betul-betul ikhlas kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beribadah karena dunia. Berangkat haji supaya mendapat dihormati oleh orang, dikatakan Pak Haji. Nah niku kata Allah, nanti kita di surga kita kembali kepada Allah ketika kita melihat buku kita, buku amal-amal. Ya Allah, saya itu di dunia mengamalkan amal banyak, haji saya kok hilang semua. Allah akan menjawab, wahai hambaku, kamu mengamalkan amal tersebut supaya kamu dikatakan disanjung oleh manusia, dihormati oleh manusia, dikatakan haji, dikatakan orang baik. Kamu berjihad di jalan Allah karena ingin dipuji oleh manusia, adalah pemberani, maka kamu di dunia telah dikatakan semacam itu, maka itu adalah bagian dan kamu tidak akan mendapatkan bagian ketika di akhirat. Allah mengatakan Man kana yuridu hartha dunya nu'ti lahu minha wa ma kana. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amalnya, balasan dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak diberi. Orang yang beramal pamer nih, orang yang haji ini pamer, orang yang beramal karena riya itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian-pemberian dunia. Nu'ti minha, kata Allah, diberi oleh Allah sebagian daripada yang dia inginkan, enggak semuanya diberi. Akan tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Akan tetapi justru sebaliknya, apabila kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan bagian kita di dunia dan kelak nanti di akhirat. Ya, kadang-kadang kita itu kalau lihat seperti tadi yang disampaikan oleh Habib Zaki, bahwa kadang-kadang kok saya sholat sudah, Masya Allah Bib, saya itu sholat duha 20 rakaat kaya terawih wisan, tapi kok yo rezekine cek ngene-ngene wae seret, dodolan yo ora payu-payu. Kenapa? Ya Allah, seandainya, mengapa, jikalau, lau walam wa kaif qaulu dzil hamak, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Andai saja, jikalau, seandainya adalah ucapan orang-orang yang dungu, ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq, yang mana mereka itu berpaling dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia.
berpaling dari ketentuan Allah. Kenapa kok kadang-kadang kita melihat orang yang saleh, orang yang baik, amalnya luar biasa, sedekahnya ya juga banyak, akan tetapi dunianya cuman sedikit. Ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu saya berikan di dunia, engkau malah amalmu rusak. Ya, seperti ceritanya Qarun itu, yang tadinya soleh ketika diberi harta yang luar biasa, malah justru kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Maka ditahan oleh Allah, akan diberikan nanti di akhirat berlipat-lipat. Seluruh doa kita akan kita dapat kelak di akhirat, insyaallah. Amin Allahumma amin. Dunia nikmat, akhirat juga nikmat. Ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ini harus terpenuhi. Kita harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita kepada Allah juga harus baik. Adapun hablum minan nas adalah hubungan kita kepada manusia, antara atasan kepada bawahan, antara orang tua kepada anak, antara anak kepada orang tua. Ini yang penting. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu tadi yang pertama adalah hablum minallah wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian disambung oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah telah menentukan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsanan, dan kalian berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Kenapa kok bahasanya ihsan? Halo? Berbuat ihsan bukan diartikan baik gitu aja. Kalau baik ini kok napa? Kewajibannya semua dijalani, haknya semua dipenuhi, itu adalah baik. Akan tetapi kalau ihsan itu lebih daripada itu. Al-muhsin man tajawaza haddal wajib. Orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan, adalah orang yang berbuat dengan sesuatu perbuatan yang melebihi batasan yang wajib saja. Halo? Kepada orang tua, anak wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu, yang mana dari mulai bayi dihidupi oleh kedua orang tuanya, dari mulai di dalam kandungan iku wis pun ngrepoti mboke, turu madhep kono ora penak, madhep kene ora penak, tengkurep ya ora iso, malah dadi timbangan. Repot, susah, nyusahke wong tua. Dari kecil sakit, orang tuanya nggak bisa tidur, mengantarkan ke dokter, bagaimana, bingung. Dari kecil sampai dewasa, sudah dewasa orang tua gantian yang kembali seperti anak kecil. Mungkin kemampuannya sudah nggak seperti dulu, badannya sudah lemah. Maka diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila telah sampai di antara mereka kedua orang tua kalian, ataupun salah satu daripada kedua orang tua kalian sudah sampai ke masa tua, janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada mereka, mbok ingin terus, mesti toh lagi enak-enak rebahan kok, ya dikon nyapu, dikon korah-korah, niki kathah mboten niki, ada. Apalagi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya Pak Bu, dolanan HP wae, TikTokan, Mobile Legend, apa ngeslot apa meneh, Allah yahfad. Wa bil walidaini ihsan.
Berbuat ihsanlah kalian kepada kedua orang. Melebihi wajib. Wajibnya apa? Menafkahi orang tua. Nah, terus sudah dinafkahi, nafkah wajibnya apa? Makan sehari 3 kali, cuman bayar listrik, bayar itu cukup. Tapi kok, wah saya alhamdulillah berkat orang tua saya mensekolahkan saya, mendidik saya bisa mencari rezeki. Alhamdulillah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak rezeki. Saya ingin menyenangkan kedua orang tua saya. Diberangkatkan haji, berangkatkan umrah, kemudian disenangkan, diajak jalan-jalan, dijadikan seperti raja dan ratu, dipijeti ya. Setiap pagi sebelum ke kantor, sebelum kerja, mampir dulu ke rumahnya ibu untuk salaman, minta ridha kepada orang tua supaya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang halal, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, minta ridha kepada mereka. Jangan sekali-kali kita memutus silaturahmi kepada orang tua. Sebaik-baik Anda kepada manusia, walaupun Anda setiap harinya puluhan juta disumbangkan kepada orang-orang miskin, kepada lembaga-lembaga masyarakat ataupun apapun, walaupun baiknya Anda seperti apa di mata masyarakat, akan tetapi sikap Anda durhaka kepada orang tua tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ini, wabil walidaini ihsana. Hablum minallah, tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hablum minannas, kuncinya kepada orang tua. Karena tidak ada manusia yang dikatakan baik kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang melahirkannya, yang mendidiknya dari kecil. Maka Allah menekankan di dalam Al-Quran, bukan sekali 2 kali disebut, banyak di dalam Al-Quran. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Niku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, kok pelit-pelit nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ada seorang laki-laki masih muda, pemuda mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kalau mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau enggak, kita dicap oleh Nabi pelit. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit niku katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, ngoten Bu, adalah orang yang apabila namaku didengarkan di hadapannya dia tidak bersolawat, itu yang pelit. Ketika datang seorang pemuda tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau dalam rangka sedang mempersiapkan untuk menghadiri peperangan ketika itu, untuk pergi melakukan perjalanan untuk menghadiri peperangan. Ketika itu seorang pemuda itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, izinkan saya untuk berperang bersamamu. Maka Nabi Muhammad memandang anak muda tadi, luar biasa semangat, luar biasa berani. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada anak tadi, wahai anakku, apakah kamu masih punya orang tua? Ya Rasulullah, jawab anak tadi, saya masih punya, kedua orang tua saya masih hidup, alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fafihima fajhad, maka berjihadlah kamu dengan apa? Dengan kedua orang tua. Artinya berjihadlah kamu bersungguh-sungguh untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Gak perlu kamu pergi perang, berbaktilah kepada orang tua. Itu lebih afdal daripada
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang di zaman sekarang ini yang kurang. Biasanya itu yang Syekh Hermania nopo sinten mawon berangkat sholawatan nggih mboten pamit wong tuane. Nggih napa nggih? Ndak pamit jrantal ngono wae. Ayo Syekheran, ayo sholawatan. Tapi orang tuanya tidak dipamiti. Maka yang seperti ini bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Nabi Muhammad, ayyul a'mali afdal, ayyul a'mal ahabbu indallah, amal apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad menjawab, as-salah ala waktiha. Yang pertama adalah salat di waktunya. Itu adalah amal yang paling afdal. Kemudian ditanyakan, kemudian apa ya Rasul? Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasul? Baru beliau menjawab al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi sebelum kita itu mengorbankan harta kita untuk orang lain, mengorbankan waktu kita untuk orang lain, mengorbankan darah kita untuk orang lain, kepada orang tua kita yang lebih berhak untuk kita berkorban, untuk kita mencari ridhonya. Ridhallah fi ridhal walidain, ridhonya Allah adalah di dalam ridhonya kedua orang tua. Seorang anak akan mendapatkan ridhonya Allah apabila dia diridhoi oleh kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, seorang anak baik sebaik apapun hubungannya kepada Allah, akan tetapi kepada kedua orang tuanya durhaka, maka tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Waliyadzubillah. Ya, sebagai terakhir penutup, ada seorang sahabat Nabi. Sahabat niku adalah orang yang pernah berjumpa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya, dan di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Itu adalah sahabat. Ya. Itu adalah syarat-syaratnya sahabat. Tetapi ada sahabat Nabi Muhammad yang tidak pernah melihat berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku? Uwais Al-Qarni. Sinten? Uwais Al-Qarni. Beliau adalah dimasukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahabat beliau walaupun tidak pernah berjumpa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai Umar, wahai Ali, ketahuilah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ada tinggal di negeri Yaman, yang dia itu dari kabilah Murad, ya, dari negeri Qarn ketika itu di Yaman, yang bernama Uwais Al-Qarni, Uwais ibn Amir. Beliau adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya luar biasa. Dia adalah orang yang dikatakan di kulitnya itu ada penyakitnya. Bukan orang yang gagah ganteng, boten. Gadah ibu niku tidak bisa melihat, buta, maaf. Sehingga dia tidak bisa mempunyai waktu untuk ke Madinah berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, belum sempat berjumpa beliau. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang hambanya yang luar biasa berbakti kepada ibunya yang buta. Setiap hari pekerjaannya hanyalah merawat ibunya. Sampai-sampai tidak bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwasiatkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta istighfar kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika
kalau kamu itu menjumpai Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, setiap tahun ketika musim haji seperti ini, beliau mengumpulkan seluruh jamaah-jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Dikatakan, apakah dari kalian ada yang dari negeri Yaman? Berdirilah. Maka berdiri semua orang dari Yaman. Apakah ada dari kalian yang dari Gabilah Murad? Berdiri semua. Yang bukan dari Murad duduk. Syekh Murad ngatek, apakah ada kalian yang dari Gabilah, dari negeri Qarn, dari daerah yang bernama Qarn? Maka tersisa dari mereka ada yang dari Gabilah Qarn. Setiap tahun itu dikatakan seperti, ditanyakan seperti itu, tidak berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Sampai di akhir musim haji, akhir usia daripada Sayyidina Umar, ada yang mengatakan, oh saya tahu ada laki-laki yang seperti yang kamu sifatkan itu wahai Sayyidina Umar. Dia ada di Arafah katanya, sedang menggembala tunggangan-tunggangan kita, memberi makan dan merawat tunggangan-tunggangan kita. Tapi kok kelihatannya orang itu bukan orang yang kamu cari wahai Sayyidina Umar, kok sepertinya orang itu orang penting. Tapi Uwais ini bukan orang penting. Dia orang miskin, orang yang lemah, dia orang sakit gitu. Bukan orang yang terhormat. Sudah, kamu nggak usah ikut campur, kata Sayyidina Umar. Maka ketika itu Sayyidina Umar menggandeng tangan Sayyidina Ali, berjumpa untuk menuju kepada Uwais Al-Qarni. Maka ketika mereka sampai di tempat yang disebutkan itu, betul terlihat ada onta-onta yang sudah terawat, terapi ngoten. Nah, zaman sekarang cuci mobil itu sudah dikumbah kabeh, sudah diresiki semua. Ini ada orang yang sholat. Ketika itu masih sholat, seorang laki-laki yang sedang sholat. Maka ketika itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memberi salam, Assalamualaikum. Maka ketika beliau menyadari ada orang yang mengajak dia berbicara, sholatnya dicepatkan. Setelah selesai dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali langsung menanyakan, siapa namamu? Maka Uwais Al-Qarni nggak langsung menjawab, saya Uwais Al-Qarni. Ana Abdullah, katanya. Saya adalah Abdullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tahu Abdullah itu artinya hamba Allah. Semua manusia adalah Abdullah. Bukan, maksud saya adalah siapa nama asli kamu? Kenapa kamu mau bertanya nama saya? Pentingnya apa? Saya ini orang remeh. Buat apa kamu menanyakan nama saya? Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, apakah kamu Uwais bin Amir yang merupakan orang dari Yaman dan dari suku Murad, dari daerah yang namanya Qarn? Benar, saya Uwais bin Amir Al-Qarni. Kok kamu tahu? Siapa yang memberitahu kamu? Yang memberitahu kami adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, maka ketika itu Sayyidina Ali mengatakan, wahai Uwais, ketahuilah sesungguhnya di hadapanmu ini adalah Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya adalah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Uwais Al-Qarni menangis beliau karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar yang mengabarkan kamu saya adalah Uwais Al-Qarni adalah Nabi Muhammad? Benar. Yang mengabarkan saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum kamu datang ke sini. Dan beliau mewasiatkan kepada kami untuk kami meminta istighfar kepada kamu, supaya kamu mengangkat tanganmu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada siapa?
Umar bin Khattab Amirul Mukminin dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tangan dan lisan mulia beliau Uwais Al-Qarni yang mana istighfar tadi itu kalau dibagikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mencukupi untuk mereka semua. Maka ketika itu beliau mengangkat tangannya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ini manusia menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad karena berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya. Bahkan sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyidina Ali, Sayyidina Umar diminta oleh Nabi untuk tabarruk dengan doa beliau. Ini bukan orang sembarangan. Walaupun kelihatannya remeh, walaupun kelihatannya tidak dihormati oleh masyarakat, akan tetapi di sisi Allah di bobotnya luar biasa. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Insya Allah kita juga yang sebagai orang tua, kita mudahkan untuk anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Supaya apa? Supaya kita meridhai mereka dan Allah ridha kepada mereka. Jangan diapot-apot. Guru Zaini niku dikatakan hampir tidak pernah untuk memerintah anaknya. Mesti sing diperintah pendereki. Kenapa kok nggak pernah merintah anaknya? Takut nolak. Lagi main atau apa kok diperintah? Nanti aja toh Pak, atau alasan apapun. Sehingga menjadi anak yang durhaka. Nah, ini orang tua yang luar biasa. Sehingga anaknya mudah untuk berbakti. Ojo dadi wong tuwa nganyelke, nak tukokke slot ngapa meneh iku. Tukokke nomor atau apa. Ya, jangan. Sehingga orang tuanya ridha kepada anaknya. Anaknya mudah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Uwais Al-Qarni, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Ali, bersama Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hati kita kemudahan untuk kita legowo kepada kedua orang tua, untuk kekuatan kepada kita, untuk kita dapat sabar untuk berbakti kepada orang tua. Dan sebagai orang tua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua kita semua, kedua orang tuanya, dan anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, lanjut salawat. Sallu ala Nabi Muhammad.